Halo, perkenalkan kembali lagi ke saya. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas brochure to pay. Nah, sebelum itu apa sih brochure to pay itu? Nah, saya sudah membuat notes. Nah, brochure to pay itu secara umum itu proses pembelian hingga pembayaran yang umum yang terjadi dalam kegiatan usaha. Atau brochure to pay itu adalah proses of requisitioning, purchasing, receiving, paying for, and accounting for goods and service. Nah, urutannya itu suatu perusahaan itu akan melakukan pembelian barang atau stok ke supplier. Nah, perusahaan akan kirim quotation kepada suppliernya, lalu melakukan purchase order, barang kirim ke supplier, dan lalu menerima barangnya. Nah, supplier tersebut mengirimkan invoice ke perusahaan tersebut, barang apa yang akan diterima, maksudnya yang sudah diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya itu kita yang harus dipunyai itu ada dua akun, yaitu Aurel dan Shenandy. Nah, yang akan melakukan merequest quotation-nya itu Aurelnya gitu. Ini sorry kebalik, berarti ini perusahaannya. Nah, ini suppliernya. Nah, terus nanti harus mempunyai dua akun. Nah, untuk yang Shenandy ini dia perusahaannya, suppliernya yang akan melakukan validasi dari quotation-nya. Nah, untuk yang Aurelnya, dia akan melakukan ininya, apa sih namanya? Akan melakukan Aurelnya itu akan melakukan request-nya. Nah, untuk cara membuat usernya itu tinggal ke bagian setting, lalu ke bagian create. Nah, terus kalau misalkan untuk yang perusahaan itu dia administratornya itu dua-duanya kalau bisa. Tapi kalau misalkan kalau perusahaan itu inventory-nya aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk perusahaan itu yang wajib itu ya purchase untuk administrator. Tapi kalau misalkan untuk suppliernya itu wajib dua-duanya atau yang inventory-nya aja gitu. Oke, kalau gitu ini sorry discard. Nah, setelah membuat dua akun tersebut, berarti kita langsung ke bagian ini, yaitu Shenandy. Shenandy itu yang request, bukan? Shenandy itu yang suppliernya. Oke, berarti kita ke Aurelnya. Aurel akan melakukan quotation-nya. Nah, hal yang pertama dilakukan, kita ke bagian sales, lalu ke bagian quotation. Nah, sebelum kita melakukan quotation, di bagian Shenandy-nya itu aku mempersiapkan produk yang harus disiapkan. Nih, misalkan kita ke produk, nah kita harus melakukan duplikat barang tersebut agar ini khusus duplikat barang tersebut ini khusus buat si siapa namanya untuk Shenandy gitu. Kita inisiasi ini ANN yang sudah saya buat. Nah, cara buat duplikatnya itu misalkan kita mau ANN ini, kita ke bagian ini kan Batman with Love. Nah, kita mau ini juga NFT. Kita pencet. Setelah itu kita action dan juga duplicate. Nah, kita hapus bagian sini, kita sini. Nah, setelah itu untuk secara keseluruhan harganya sama, costnya juga ikutin sama saja seperti sebelumnya. Terus kita save. Nah, kita bagian produk. Nah, berarti kita lihat nih dia on hand-nya itu masih 0. Jangan lupa untuk disetting on hand-nya karena itu sangat penting. Karena stoknya itu ada atau enggak untuk on hand itu maksudnya. Kita set 100 saja ya. Nah, sudah di set ya untuk ANN untuk si Aurel. Nah, kita ke bagian Aurel, kita akan melakukan quotation-nya. Oke. Nah, untuk customer-nya itu kita buat namanya Aurel. Kita buat Shenandy. Shenandy. Coba untuk Aurel Shenandy.
Terus ini kita ganti aja ya. Kita nggak usah pakai quotation template. Berarti ini 3 kita hapus saja. Kita pakai yang NN ini. Dan juga kita ganti kita pakai yang NN. Oke, kita pakai NN ini. Untuk kuantitinya kita samain aja atau 2. Oke. Setelah selesai kita mungkin kalau misalkan akan berubah lagi kita save, tapi kalau misalnya tidak ada kita langsung confirm saja. Nah, kalau kita sudah confirm akan dari quotation akan berubah jadi sales order. Nah, ini tugasnya si Shanandi untuk memvalidasi sales order tersebut. Kita ke bagian sales, terus ke bagian order. Nah, kita cek nih di bagian Shanandi. Di bagian Shanandi nih, kita Aurel sudah melakukan request quotation-nya. Berarti ini nothing to invoice. Berarti belum di invoice ya. Kalau untuk cara menginvoice-nya kita klik di bagian sini. Nah, kita cek nih apakah udah quotation itu sudah kita cek apa sudah sesuai dengan perusahaan yang diminta, kita validasi. Nah, terus kalau ketika kita ingin melakukan valid delivery, kita pencet bagian sini delivery. Nah, kita cek nih apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan pesanannya. Habis itu jika sudah sedia dan jika di sini juga sudah ready, kita pencet validate. Dia akan berubah menjadi done. Ya, sudah berubah jadi done. Oke. Berarti kita ke bagian sales order. Nah, bagian sales order berarti sudah berhasil ya ini pemesanannya. Ya, sudah berhasil ini. Nah, kita bisa cek bagian sales order. Nah, sudah berhasil ya. Berarti barang tersebut sudah sales order. Kita bisa cek di bagian sales ordernya sudah berhasil. Jadi dengan totalnya segini. Terus untuk quotation-nya tidak ada yang pending. Sudah tidak ada yang pending lagi. Berarti barang tersebut sudah siap untuk dikirim dan juga akan mengirimkan invoice ke si Aura tersebut. Oke, kira-kira itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.